Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Aplikasi Deteksi Identitas Wajah Sederhana Menggunakan Metode KNN untuk Absensi dengan anggota kelompok sebagai berikut. Lanjut, di sini ada pendahuluan. Untuk yang melatar belakangi, kami merasa bahwa presensi manual itu memiliki banyak kekurangan seperti memakan waktu dan rentan manipulasi. Sehingga teknologi pengenalan wajah menggunakan kamera ini akan menjadi solusi yang sangat bagus. Untuk algoritma yang dipilih adalah KNN untuk deteksi wajahnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikan algoritma KNN ini untuk aplikasi deteksi wajah. Tujuannya mengimplementasikan algoritma KNN untuk aplikasi pengenalan wajah, lalu menganalisis juga tingkat akurasi KNN dalam mengenali wajah. Manfaatnya yang dapat sebagai dasar pengembangan dari sistem presensi cerdas. Lanjut, ada konsep dasarnya. Di sini ada beberapa materi yang diambil, yaitu materi kecerdasan buatan, materi machine learning, dan juga materi tentang citra digital dan klasifikasi. Evaluasi modelnya dilakukan dengan beberapa parameter, yaitu akurasi, presisi, recall, dan juga confusion metric. Lanjut, ada dasar teori dari KNN, dapat dilihat pada gambar. Jika kita ingin melihat mengidentifikasi data poin yang di sini, kita lihat apakah dia jaraknya lebih dekat ke kategori A atau kategori B. Jika lebih dekat ke kategori A, maka dia akan diklasifikasikan sebagai kategori A juga. Untuk perhitungan jarak dilakukan menggunakan rumus berikut. Lanjut, ada alur penelitian. Dapat dilihat pada gambar. Alur penelitian dimulai dari studi literatur dan seterusnya sampai analisis hasil dan laporan. Lanjut, untuk bagian dataset, ada dua dataset. Kami menggabungkan dua dataset yang diambil dari dua sumber yang berbeda. Pertama, yang bersumber dari repositori publik seperti Kaggle, didapatkan beberapa wajah atau aktor. Lalu ada dataset dinamis. Di sini kami menggunakan fitur registrasi wajah yang sudah diintegrasikan juga dengan program kami yang dapat mengambil sampel wajah secara real time menggunakan webcam. Lalu ada proses pre-processing. Di sini pertama grayscaling, mengubah gambar menjadi abu-abu, lalu resizing, lalu flattening agar dapat dijalankan algoritma KNN. Lalu implementasi sistem di sini menggunakan bahasa Python versi 3.12, library utama sebagai berikut dan link proyeknya sebagai berikut. Lalu di sini ada pengujian dan hasil dapat dilihat pada gambar. Kami menguji model ini dengan rasio pengujian data latih 70% dan data uji 30% dan dua skenario berbeda lainnya. Lalu diuji juga dengan nilai K yang berbeda, K1, 3, 5, 7, dan juga 9. Lalu menguji juga fungsi seperti deteksi wajah menggunakan input file, deteksi wajah dengan kamera, dan juga deteksi menggunakan fitur registrasi wajah yang sebelumnya untuk pengambilan dataset. Dari pengujian didapatkan bahwa skenario 80/20 menggunakan K1 mendapatkan akurasi tertinggi sebesar 90%. Untuk fitur registrasi wajah berhasil menangkap 50 sampel wajah secara otomatis. Untuk kesimpulannya adalah algoritma KNN ini dapat digunakan cukup baik. Untuk kesimpulannya, algoritma KNN dapat digunakan dengan cukup baik dengan akurasi sebesar 90% paling tinggi. Untuk sarannya, pengembangan selanjutnya dapat menggunakan algoritma lain seperti deep learning untuk akurasi dan juga efisiensi yang lebih tinggi. Lalu dapat menambahkan beberapa fitur seperti apakah wajah yang dideteksi itu asli atau bukan. Lalu dapat menambahkan UI juga. Lanjut ke bagian demo program. Oke, kita masuk ke bagian program. Untuk di blok pertama, ada program untuk menginstal library apa aja yang kita butuhkan untuk operasi-operasi selanjutnya. Lanjut ke blok 2, library yang tadi diinstal, kita bakal import agar nanti ke operasi-operasi selanjutnya tidak perlu mengimport ulang. Bisa dilihat outputnya berhasil diimport. Lanjut ke blok ketiga, di sini ada bagian untuk konfigurasi, di mana ada buat ngecek foldernya, ngecek data, ada baca citra, grayscaling, dan resizing. Nah, di sini terdapat data wajah, ini nama filenya, ada program untuk mengecek folder apabila tidak lengkap datanya atau tidak ada ditemukan bakal keluar output error. Kalau misalnya ada datanya, bakal lanjut ke program ini. Pertama, di sini ada bagian baca citra, ada untuk grayscaling dan resizing dengan ukuran 160-160 untuk gambar-gambarnya. Nah, di sini sudah memproses, di sini ada Brad Pitt, Camila Cabello, dan datanya di sini masing-masing ada 50 data per orang dan ada 10 orang, jadi ada 500 citra. Dan untuk dimensi resizingnya 160. Untuk mengujinya ada di blok ini, di blok selanjutnya. Di sini bakal nampilin sampel acak 5 biji dari data yang sudah dicek tadi gitu. Udah dicek, udah di resizing, udah di grayscaling. Oke, lanjut ke blok. Di sini blok membahas tentang flattening dan split data. Flattening itu fungsinya untuk mengubah matriks 2 dimensi ke 1 dimensi agar bisa dihitung menggunakan KNN. Dan untuk split datanya di sini ada 80% data yang untuk dilatih dan 20% data yang diuji. 80%-nya itu berarti dari 500 citra ada 400 dan 20% berarti ada 100. Ya benar, datanya ada 400, 100, dan flattening-nya yang tadi ada 2 dimensi 160 kali 160 dikali jadi 225.600 jadi 1 dimensi. Lanjut. Nah, di sini itu untuk menghitung akurasi nilai K. Di sini ada data K-nya kita menggunakan nilai 1, 3, 5, 7, dan 9. Sini dapat dilihat nilai K1-nya paling tinggi 90%. Nah, karena nilai K1 yang paling tinggi akurasinya, maka untuk operasi selanjutnya juga akan menggunakan K terbaik. Kita bakal blok yang ini hitung nilai presisi recall dan F1. Kita coba running. Nah, kelihatan kan nilai presisi recall F1 dari hasil programnya. Fungsinya agar kita mengetahui confusion matriksnya. Nanti dari si data ini kita bisa buat confusion matriksnya. Nah, bisa dilihat di sini precision si Brad Pitt
ada 0,9, recoil-nya 0,9, dan F1 score-nya 0,78. Dan 10 support, 10 ini data yang diuji dari 50 gambar Brad Pitt gitu. Nah, bisa dilihat Brad Pitt tepat sasarannya ada 9 gambar dan satunya tidak tepat sasaran, dan bisa kita lihat di sini ada Dava, dia tepat sasaran dari 10 gambar semuanya terdeteksi Dava, dan ada kayak Camila, dia cukup rendah cuma 7 gambar doang terdeteksi. Mungkin sekian untuk blok yang ini. Baik, lanjut ke blok berikutnya. Di sini ada blok simulasi absensi. Nah, di sini ada beberapa proses utama. Yang pertama adalah mengambil angka acak. Jadi untuk data ujinya adalah 20% dari 500 data, sehingga kita bisa mengambil data acak dari 0 sampai 99. Misal di sini diberikan angka 89, maka dia akan melalui beberapa proses. Yang pertama adalah dilakukan flatten ulang untuk data yang akan diuji. Setelah di flatten ulang, kita jalankan algoritma KNN-nya untuk mencari jaraknya. Kemudian jika jaraknya itu di atas dari batas, di atas dari toleransi, di sini toleransi 10.000. Jika di atas itu maka wajah tidak akan dikenali. Jika di bawah maka akan dikenali, lalu diambil labelnya sebagai label apa. Dijalankan saja di sini. Untuk 89 ini wajah aslinya adalah Claire Holt dengan jarak terdekatnya itu 7.200 dengan prediksinya itu diri sendiri, sehingga ia dikenali sebagai dirinya. Lanjut di sini ada blok kode untuk simulasi absen dengan foto eksternal. Di sini kita akan mengambil foto eksternal yang dimasukkan. Untuk foto eksternal ini dimasukkan ke dalam lokasi file yang sama dengan kodenya, lalu dimasukkan nama filenya di sini. Lalu setelah dimasukkan akan melalui beberapa proses. Di sini pertama adalah mengecek apakah filenya ada. Jika tidak ada maka menampilkan pesan error, lalu membaca gambarnya. Setelah membaca gambar akan menampilkan gambar asli terlebih dahulu. Setelah itu akan melalui beberapa proses pra-pemrosesan. Yang pertama ada grayscale dulu, lalu di resize gambarnya menjadi 160 kali 160, lalu di flatten ulang lagi, di flatten agar dapat dilakukan algoritma KNN di bawahnya. Setelah dilakukan algoritma KNN didapatkan jarak, lalu jaraknya ini dilihat apakah di atas batas atau tidak. Jika melewati batas maka dia akan menjadi status tidak dikenali. Jika di bawah batas, maka akan dikenali sebagai label yang terdefinisi. Misal di sini adalah wajah yang di sini ya, di file ini. Dia didapatkan wajah seperti ini. Jaraknya setelah perhitungan didapatkan seperti ini. Lalu status absennya jadi berhasil dengan identitas Brad Pitt. Lanjut ke skenario pengujian 70/30. Di sini ada skenario 70/30, di mana 70 ini adalah data latihnya, 30% ini untuk data ujinya. Didapatkan tabel dan grafik seperti ini, di mana K1 menghasilkan akurasi paling tinggi dengan 83,33%. Akurasi ini lebih rendah daripada rasio perbandingan 80/20 dikarenakan data ujinya lebih sedikit. Lanjut ke blok berikutnya. Di sini ada pengujian dengan rasio 90/10. Untuk rasio 90/10 dapat dilihat di sini akurasinya pada tabel dan juga pada grafik. Akurasi tertinggi pada K1 dengan nilai akurasi 88%. Akurasi ini masih lebih rendah daripada rasio perbandingan 80/20. Hal ini dikarenakan rasio 90/10. Model ini mengalami overfitting, di mana dia terlalu menghafal data latihnya, sehingga jika diberikan data uji yang sedikit berbeda daripada data latihnya, maka dia akurasinya jadi menurun. Lanjut di sini ada blok untuk perbandingan dari ketiga grafik yang didapatkan. Akurasi paling tinggi ada di rasio perbandingan 80/20. Lanjut ke blok berikutnya. Sekarang kita lanjut ke validasi. Jadi program kita itu untuk menghindari yang tidak disengaja saat melihat kamera, kita bakal menggunakan validasi selama 5 detik. Kemudian nanti di bagian pengulangan di sini, itu dia kameranya itu bakal ngambil gambar secara frame terus-menerus. Nah, nanti di sini dicek jika misalnya si orangnya lebih dari 6.000 di stage-nya, dia bakal kedetek non atau tidak terdeteksi. Nah, jika misalkan di bawah 6.000 dia bakal lanjut. Nah, lanjut di sini itu dia bakal tiap orang yang kedetek itu dia bakal ngasih timer atau stopwatch. Dia bakal ngasih stopwatch 0 sampai 5 detik. Nah, di sini tuh dia bakal loading. Nah, proses loadingnya itu di proses verifikasi dia bakal ngasih kotak warna kuning. Misal kalau misalnya udah lebih dari 5 detik, jika tidak non atau sudah terdeteksi, dia bakal berhasil. Di sini kalau misalnya kita udah absen tapi dia ngedetek lagi, nanti si stopwatch-nya ini dia bakal nggak muncul, tapi dia bakal langsung kedeteksi valid. Kalau misalnya dia belum terabsen, dia bakal warna kuning di proses loading. Nah, di sini buat visualisasinya. Kemudian di sini ada reset timer. Nah, jika misalnya wajahnya saat verifikasi warna kuning atau loading, kalau kita tidak sengaja geser, dia bakal ngulang lagi ke 0. Kita langsung demo aja. Nah, di sini kan ada muncul muka saya. Nah, di sini muka saya itu belum terabsen. Nah, di sini kalau misalnya udah terdeteksi, saya kan sudah absen, terus saya cek lagi, di sini tuh dia stopwatch bakal mati, tapi dia bakal terabsen warna hijau. Nah, terus kita pencet kunci untuk close, nanti dia bakal ke-save di file sini. Nih, sudah terdeteksi ini nama saya, terus jamnya, terus di sini ada HD terverifikasi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian registrasi. Jadi ini tuh kita itu bakal bisa masukin ke datasheet absensi kita. Nah, di sini nih, di sini itu bakal image-nya itu di-resize ke 160 si fotonya, terus dia datasheet itu satu orang 50 gambar dengan interval waktu setiap foto kameranya itu selama 0,5 detik. Kemudian nanti di bagian pengulangannya di sini, dia bakal ngefoto selama 0,5 detik terus-menerus. Kita langsung run aja. Nah, di sini kita minta input dulu, masukin namanya. Cari manusia 1 karena di sini saya udah ada nama.
di dataset dir. Jadi saat kita input nama ini, dia itu bakal masukin ke dataset wajah 2. Nah, dataset wajah ini 2 ini tuh dia dataset awal yang kayak file-file Kaggle yang saya masukin tuh dia muncul di sini. Kita langsung enter input buat registrasi, nanti masukin ke si dataset kita sampai 50. Nah, di sini tuh dia kalau misalnya waktu loading interval dia kasih warna biru, tapi saat ngefoto dia bakal warna hijau tulisan save. Nah, di sini udah muncul kan foto-fotonya. Ini buat dataset yang kita input. Untuk program gitu aja. Sekian untuk bagian demo program, segitu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.